kata abundant revolution atau kata abundant di sini mewakili gambaran dari bagaimana seharusnya kita memahami kata abundant ini. Nah, dari gambaran ini kita lihat kata abundant itu sendiri itu menggambarkan tentang kata dari kelimpahan. Nah, kelimpahan di sini kenapa dibilang revolution? Karena kata kelimpahan ini dia tidak berasal dari luar. Tetapi kelimpahan ini dia berasal dari dalam diri kita sendiri. Atau secara aslinya, secara naturalnya, secara faktanya, berkelimpahan itu sebetulnya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Atau kelimpahan ini sejatinya itu sudah ada di dalam tubuh teman-teman sendiri. Nah, kata abundant ini sendiri adalah naturalnya teman-teman. Jadi sebelum kita lahir di sini, awal proses penciptaan kita, itu Allah sudah merancang bahwa hak hidup semua orang itu berkelimpahan. Itu, faktanya seperti itu. Jadi, hak hidup teman-teman semua itu sudah berkelimpahan. Pertanyaannya, tapi TVB kenapa aku masih punya utang? Tapi TVB kenapa aku masih belum punya income bulanan yang cukup? Kenapa aku masih pusing masalah uang gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya buat teman-teman ya. Padahal sebetulnya abundant itu sendiri itu adalah satu hak hidup bagi semua teman-teman itu merasakan kelimpahan. Nah, yang dikatakan kelimpahan itu apa sebenarnya? Kata kelimpahan di sini adalah satu rezeki yang dari Allah atau apapun itu diberikan kepada kita, alirannya masuk, terbuka keran masuknya. Lalu aliran keluarnya juga dibuka, keran keluarnya juga dibuka. Jadi keran masuk dan keran keluar itu mengalir, enggak tersumbat. Itu yang dibilang abundant. Itu pemahaman dari kata abundant. Mau Mbak Windy goals-nya apa misalnya? Pardon? Goals-nya Ya. Mbak Windy tentang finansial atau tentang apa? Goals-nya, goals. What you want? Goals, finansial, terus karena suami saya kena cancer, jadi saya harus stop kerja untuk take care of him. Jadi lumayan selama 5 tahun itu hidupku itu up down karena 2019 sampai 2021 saya buka bisnis di Jakarta, terus COVID, jadi just burn money, terus back to Australia, suamiku kurang sehat, di Jakarta suamiku juga sakit, ya intinya lumayan struggle, tapi aku selalu berusaha bersyukur karena gimana pun juga laki aku di Australia, government always help. Saat ini sih aku study ya, aku study will be finished soon, ya cukup struggle juga karena sebenarnya aku udah pingin balik lagi kerja, tapi kondisi suamiku yang sedang treatment kemo, yang aku punya anak umur 8 nanti aku tahun. ajarin aku kasih tahu untuk your financial grow up, oke? Untuk finansialmu dan juga untuk treatment suami. Nah, dari gambaran ini kita akan lihat seandainya semua teman-teman di sini aku tahu semua teman-teman yang tadi Mas Hendra bilang hampir 300 yang daftar, hampir 300 atau 300 lebih yang ikut di kelas Zoom ini pasti punya goals, pasti punya keinginan. Ada yang dedikasi lunas utang, pasti gitu ya. Ada yang ingin finansialnya bagus, ada yang berharap kesehatannya membaik, ada juga yang punya keinginan sehubungan dengan jodoh, pasti macam-macam keinginannya. Nah, di sini satu hal yang perlu teman-teman tahu, ketika kita tidak mengenal diri kita dan kita berpikir bahwa emosi itu adalah kita, aku yang sedih, aku yang marah, aku yang kesel, aku yang bingung, aku yang khawatir. Selama teman-teman tidak tahu siapa diri kita sebenarnya yang sejati, yang sudah berkelimpahan itu, pasti teman-teman hidupnya akan panjang dalam penderitaan. Pasti akan mengalami kesedihan yang begitu sangat panjang ketika belum mengalami kelahiran kedua.
ketika belum mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Nah, kita akan masuk ke materi inti ya. Siapa sih sebenarnya diri kita? Sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu materi yang satu ini, bahwa Nikola Tesla dan Albert Einstein, terutama Nikola Tesla. Nikola Tesla pernah bilang bahwa ketika kamu ingin mengetahui tentang rahasia semesta, tentang rahasia bagaimana kehidupan kamu, bagaimana kamu akan menjalani hidup bahagia, you must be know, kamu harus tahu tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Ini kata kunci. Ini kata kuncinya. Jadi nanti teman-teman cari banyak wawasan tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Maksudnya apa energi? Energi dalam pemahaman segala sesuatu adalah energi. Everything is energi. Mbak Windy energi, Feby energi, Mbak Ira energi, Bapak Eko energi, uang energi, kesehatan energi, jodoh energi, lunas utang energi, piutang terbayar energi, goal bisnis energi, rumah energi, kendaraan energi, everything is energi. Nah, harus tahu dulu itu. Everything is energi. Dan pada saat everything is energi, bahwa segalanya di alam semesta ini, everything is energi. Semuanya adalah energi. Maksudnya gimana? Tubuh kita ini, ya, tubuh Mbak Windy, tubuh aku, tubuh Mbak Ira, itu bergetar dalam getaran energi. Ketika Mbak Windy mikir gini, aku mau dapat bonus, tubuh Mbak Windy itu bergetar dalam getaran bahagia. Yes, aku bentar lagi mau dapat uang. Nah, itu energinya di atas 200. Energi happy, bersyukur, bahagia. Itu energi di atas 200. Your vibration high. Jadi vibrasinya tinggi nih, kayak bergetar nih, kayak gini, getar. Ketika memikirkan, aku seneng banget nanti mau ikut kelas TVB, dikasih tahu cara quantum jam, nanti finansialku membaik. Baru mikirin itu aja, vibrationnya naik, vibrasinya naik, energi naik. Nah, berbeda dengan ketika kita mikirin gini, duh gimana ya, uang tinggal segini, bayar cicilan, itu langsung low vibration, vibrasi kita rendah, langsung turun vibrasi kita. Vibrasi kita turun, frekuensi kita turun. Nah, pahami tentang ini, kenapa ini jadi kunci. Kenapa jadi kunci? Ternyata semesta tidak mendengarkan kata-kata di mulut kamu dan dia tidak mengabulkan apa yang kamu mau. Contoh, ketika Mbak Windy bilang, Tuhan, aku mau uang 100 juta per bulan. Aku ingin uang 100 juta per bulan. Itu kan bahasa di mulut, ingin. Tapi vibrasi hati kamu gini, duh gimana ya ini, aduh gimana ya itu, aduh aku khawatir, aduh itu belum dibayar. Banyak aduh di sini, your vibration, getaran hatimu lah yang dibaca oleh semesta untuk dia wujudkan jadi kenyataan. Dia nggak membaca, benar. membaca suara ini, dia membaca getaran di sini. Jadi harus tahu hukum semesta, bagaimana berproses. Tapi sebelum itu kita bahas, ada 3 hukum semesta dasar yang perlu kita paham untuk memperbaiki realita yang sekarang. Yang tadinya belum ada uang jadi punya uang, yang tadinya income 10 juta jadi 20 juta. Untuk memperbaiki itu, kita harus tahu dulu yang pertama ini. Yang pertama adalah kita harus tahu siapakah diri kita. Siapa sih sebenarnya Mbak Windy? Siapa sih diri kita? Siapa Mbak Ira? Siapa teman-teman sebenarnya? Nah, dalam literatur di agama Kristen, di Injil, ada juga di Buddha, di Hindu, atau di literatur agama lain juga dibahas. Dan salah satu kita akan bahas di Quran surat 38 ayat 72. Bunyinya gini. Ini menceritakan tentang proses penciptaan Adam yang sama seperti proses penciptaan kita sebenarnya. Dikatakan gini, dan apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, ketika ada kata aku tiupkan ruhku, ini sama dengan kayak Mbak Windy bilang, TVB ini tanganku, TVB ini kepalaku, TVB ini rambutku, ini tanganku TVB. Itu kan sama dengan
bagian dari dirinya Mbak Windy ya, benar nggak? TVP ini tanganku, it's mean bagian dari dirimu kan? Ya kan? Ini Iya, benar. artinya bagian dari diri Mbak Windy kan? Nah, Iya, ketika Tuhan semesta bilang bahwa aku tiupkan ruhku, artinya bagian dari dirinya Allah ada di Mbak Windy. Ruh itu loh Mbak. Bagian diri Allah ada di Mbak Windy, ada di Pak Kamari, ada di Bu Rusmia, ada di Mbak Ana, ada di Pak Bobi, dan ada di teman-teman semua. Bagian dari dirinya Allah tuh ada di dalam kita. Atau kita kenal Allah itu cahaya di atas cahaya. Artinya kita itu percikan dari cahayanya Dia. Allah atau semesta alam dikatakan bahwa energi tanpa batas. Kita tuh bagian dari energi yang tanpa batas itu. Artinya apa? Kalau misalnya Allah udah maha kaya, kayaknya tak terbatas, bener nggak Mbak Windy? Tuhan semesta iya, alam kayaknya unlimited, bener nggak? Kalau benar. kita adalah bagian dari Dia, bukankah kita juga asalnya berkelimpahan berarti? Bener nggak? Iya benar, aku sih ngerasa satu keluarga aku yang paling lucky ya, karena dari kecil aku selalu lucky, nggak tahu. Aku nggak education enough, nggak sampai SMA, tapi di Jakarta aku dapat good job, big shopping center, hairdresser, and then married Australia. Of course, hidupku secara tidak langsung aku bersyukur untuk aku sih nggak mau compare life ya, tapi aku harus banyak-banyak bersyukur. Cuman namanya hidup kan ada up down Jalan. terus. Oke, kita Ya, kita izin terusin materi ya. Oke, aku izin open mic sama Pak Kamiri boleh nggak? Halo Pak Kamiri, sama Pak Bobi boleh nggak? Pak Bobi, open mic Pak Bobi boleh nggak? Pak Kamari. Pak Kamari, oleh Pak Kamari. Kita bahas ini Pak Kamari. Pak Iya, iya. Kamari, Iya. kalau Allah bilang kutiupkan ruhku, Dia itu ada di dalam diri kamu. Artinya bagian dari diri Allah ada di dalam kita. Artinya Allah yang maha kaya tanpa batas itu, bagian dirinya ada di kita, itu analoginya sama kayak gini. Pak Kamiri pernah lihat Laut Pangandaran kan ya? Laut, Pangandaran laut Pak, laut. Iya, Nah, iya, iya. ketika laut yang luas itu, airnya sama Bapak diambil nih sedikit di tangan. Kira-kira asinnya sama nggak? Air laut yang di tangan Bapak sama yang di lautan sana, asinnya sama nggak Pak? Sama. Sama-sama asin kan? Bener nggak? Kandungan garamnya sama, kandungan-kandungan lainnya juga sama. Artinya apa? Default aslinya Pak Kamiri, Mbak Ana, Pak Bobi, dan teman-teman semua, itu sudah berkelimpahan seperti Tuhan punya segala hal di bumi ini. Iya. Artinya apa? Artinya, Pak Kamiri, kalau orang tua Pak Kamiri masih ada nggak? Ibu Masih, Bapak masih Ibu. ada nggak? Masih. Kalau kakek Ibu. nenek masih ada nggak? Kakek nenek sudah nggak ada, Ibu Udah tinggal nggak Ibu. ada. Tinggal, Kakek nenek udah nggak ada. iya, tinggal Oke. Mama. Tinggal mama. Oke, kakek nenek udah nggak ada. Tapi Pak Kamiri masih suka kasih doa nggak sama nenek kakek? Artinya sebenarnya beliau masih ada kan, cuma beda alam, bener nggak? Ya, artinya beliau masih ada, beda alam. Begitupun kita, kalau kita meninggal, aku meninggal, Pak Kamiri meninggal, kita dikubur, tubuh kita kan dimakan cacing ya, udah nggak ada tuh tubuh. Tapi kita yang aslinya kan masih ada, bener nggak Pak? Iya, betul. Itulah dia, kenali itu, diri kamu yang sejati di sini saat ini sekarang. Dia itu terkubur jauh ke dalam, gak kita kenali selama ini, yang berkelimpahan itu. Aslinya kamu itu, aslinya Bapak. Jadi, kita yang sejati itu siapa sebenarnya? Ini Pak, entitas tanpa batas. Iya, Kita iya. yang sejatinya itu adalah makhluk surga Pak. Betul, ya. Entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Iya. Kita yang sejati itu bukan tubuh yang kalau meninggal dikubur dimakan cacing, bukan. Kita yang sejati itu bukan emosi yang suka marah-marah, yang sebel marah, bukan. Dan juga bukan pikiran yang suka mumet, itu bukan kita. Kita yang sejati itu adalah ruang kelimpahan. Kita yang sejati itu adalah cinta murni tanpa batas itu sendiri, Pak.
Nah, Iya. kenali ini, pahami ini, hidupmu akan bahagia ketika kamu selalu melihat kenaturalnya kamu sendiri. Ini awal kesadaran yang perlu kita tahu, dan bisa nggak teman-teman terbuka pada sebuah fakta bahwa teman-teman punya hak untuk berkelimpahan mulai sekarang dan seterusnya. Amin. Ya, itu dulu yang harus dipegang. Bahwa kita adalah entitas tanpa batas, ruang kelimpahan aslinya udah dirancang berlimpah, sukses, bahagia, dan terhormat. Rancangan awal begitu. Nah, tapi pertanyaannya Teh Feby, kenapa nih di umur Bapak yang sekarang nih belum 10 miliar belum di rekening, katanya berkelimpahan, bener nggak Pak? Betul. Teman-teman yang lain Teh Feby kelimpahan, tapi kok ada utang dikejar-kejar pinjol misalnya gitu. Teh Feby kenapa? Katanya berkelimpahan, aku sakit. Iya. Bener nggak Pak? Ini hampir sekarang berapa nih? Hampir 262, teman-teman punya cerita. Kenapa? Sudah berkelimpahan, kata Teh Feby aslinya. Katanya aslinya sudah akan punya hak berkelimpahan. Tapi kenapa hidup aku kayak gini? Kenapa? Nah, itu pun sama Pak. Jadi satu perenungan aku dulu. Berawal dari Harley Davidson aku waktu itu nyangkut di 2019. Aku kayak teman-teman semua bingung, cemas, takut. Aku udah lakukan cara agama lah, istilahnya sholat, puasa Daud, tahajud tiap hari Pak, terus sedekah, sholawat, udah semua dilakukan. Tapi ternyata ada satu pemahaman yang ini aku nggak tahu. Aku megang terus rasa sedih, rasa takut, rasa bimbang gitu. Nah, ternyata di salah satu hukum semestanya dikatakan gini, syarat pertama adalah kita tahu dulu siapa diri kita yang sudah berkelimpahan. Clear ya buat Pak Kamari dan teman-teman semua ya, bahwa kita adalah entitas tanpa batas, aslinya kita adalah makhluk yang tanpa batas itu. Makhluk yang tanpa batas itu makhluk yang memang dirancang atau defaultnya adalah yang berkelimpahan yang ada di dalam diri kamu. Nah, gambarannya seperti apa tapi untuk memahami ini? Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, pemahaman berikutnya adalah ketika sejatinya kita adalah yang sudah berkelimpahan, tapi kenapa rasa berkelimpahan itu belum kita rasakan? Sebabnya adalah ini. Seringkali kita semua melihat, memandang ke tempat yang salah. Maksudnya apa? Kita adalah yang tanpa batas, ruang kelimpahan, tapi mata kita, pikiran kita, hati kita melihat ke tempat yang salah. Melihat ke tempat yang salah dalam pemahaman gimana? Bukankah selama ini yang kita rasakan ini? Rasa kesal, khawatir, bingung, takut, sedih. Benar nggak? Betul. Iya, benar. Kita melihat ke sini, kita nggak menyadari ternyata di dalam sini ada harta karun yang luar biasa. Bapak mau uang, Bapak mau rumah, Bapak mau jabatan, Bapak mau apapun, semua ada di dalam diri Bapak dan Ibu semua. Ada. Nah, tapi Allah semesta alam itu membuat satu hukum sunatullah. Nah, hukum semestanya gini, ketika kita sudah tahu bahwa kita yang berkelimpahan, kita juga harus tahu bagaimana sistem kerja semesta itu berjalan gitu. Nah, kita lihat di sini. Ketika satu rancangan awalnya kita ketahui bahwa kita yang sudah berkelimpahan, kita adalah entitas tanpa batas. Nah, semua apa yang kita mau diatur dalam sebuah aturan bahwa apapun yang kamu mau, dia berada di satu tempat dalam frekuensi di atas 200 gitu. Semua yang kamu mau itu bergetar di getaran cinta, bahagia, dan bersyukur. Di sini, di atas. Di atas ini adalah frekuensi di atas 200, ciri-cirinya bersyukur, berbahagia, berterima kasih.
uang ada di sini, utang lunas ada di sini, motor Harley aku nyangkut meminta keluar ada di sini, jodoh ada di sini, urusan piutang dibayar ada di sini, kerumitan rumah tangga ada di sini. Pokoknya semua apapun yang Mbak Ana mau, yang Pak Kamiri mau, itu bergetarnya di frekuensi di atas 200. Masalahnya tubuh kitanya bergetar di mana ya, Pak? Iya, iya. Bukankah kebanyakan dari kita bergetarnya di sini ya? Di takut, cemas, khawatir, bingung. Terus kalau yang kita mau adanya di sini, Pak, di atas, kitanya bergetar di bawah. Kira-kira bakal dapat nggak, Pak, sama apa yang kita mau? Ya, tidak. Karena nggak nyambung. Nggak nyambung, betul. Sekarang udah mulai kejawab belum sama teman-teman? Kenapa ya kok aku belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya uang? Karena kita selalu memegang getaran dan bergetar di getaran ini. Semua bergetar di atas 200. Semua yang teman-teman mau bergetar di atas 200. Permasalahannya tubuh kita tidak bergetar di sana. Ya terus gimana dong Teh Feby kalau udah terlanjur ada rasa kesel, marah, bingung, cemas? Gimana? Aku open mic sama Mbak Eva ya. Mbak Eva open mic boleh Mbak Eva? Mbak Eva? Atau Mbak Endang? Boleh Mbak Eva? Siap Teh Feby. Iya sayang. Mbak Eva punya goals apa yang belum tercapai? Finansial Teteh. Iya, finansial. Anggaplah income di area tertentu ya. Nah, sekarang Baik. berarti kita tahu kenapa itu belum kita terima, bener nggak? Terkadang Iya. getaran tubuh kita ada di bawah, ada di kecemasan, di ketakutan, di kebingungan. Sekarang aku mau tanya, Mbak Eva, dalam hidup Mbak Eva atau dalam hidup teman-teman sekarang, ada nggak orang yang belum bisa Mbak maafin? Ada nggak? Ada Teh, ada luka Ada. batin juga. Ada luka batin juga, oke. Ya. Ada yang belum bisa Mbak maafin? Masih Ada. banyak yang belum rilis Teh. Iya, oke. Sekarang gini, kita masuk ke hukum semesta yang kedua. Hukum semesta yang kedua itu adalah ini. Pada saat motor Harley aku belum keluar, Mbak Eva dan teman-teman pada saat itu, kenapa ya waktu itu belum keluar? Ternyata aku bergetar di getaran ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Sementara Harley itu bergetar di getaran bersyukur, terima kasih, bahagia. Di titik ketika aku masih dalam rasa hati yang ketakutan, kebingungan, emosi itu menyala di bawah sadar aku. Ini nih nyala nih. Iya. Nih ada gambar orang di sini nih, Mbak Eva, kelihatan nggak ada gambar orang di sini? Iya. Ya. Nah, ketakutan, kebingungan, keresahan tuh menyala di sini dan lihat sistem kerja semesta seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu rasakan secara rasa. Aku merasakan kepedihan, merasakan kesedihan, ketakutan, kekecewaan. Nah, rasa ini dia menyala di bawah sadar. Nah, rasa ini terlempar ke semesta sebagai sebuah request doa. Jadi pada saat kecewa, marah, sebel, dan lain-lain, nah, kekecewaan dan kemarahannya ini, halo? Kekecewaan dan kemarahannya ini, inilah yang dipantulkan sama semesta. Nah, dipantulkan sama semesta. Ini suara dari mana ya, bocor ya, bentar. Nah, kita lihat di sini ya, dari mana situasi ini terjadi, dari mana situasi yang nggak nyaman ini terjadi. Nah, ternyata getaran ini naik ke atas menjadi sebuah request, ketakutan, kebingungan, kecemasan. Karena semesta itu hanya membaca vibrasi rasa. Ketika rasanya itu sebel, kesel, marah, ini naik Teh, naik ke atas. Dan semesta di sini cuma kayak cermin. Dia cuma mantulin dan ngebalikin lagi rasa hati yang aku rasakan. Ketika aku takut dan cemas, dia naik, dia pantulin lagi balik. Berwujud orang-orang yang bikin cemas, orang-orang yang bikin takut, orang-orang yang bikin kesel, orang-orang yang bikin marah. Tanpa kita sadari. Jadi sebetulnya ketika kita merasakan perasaan kesel, tanpa sadar, Teteh bilang gini ke semesta, semesta,
Aku mau rasa yang kesel kayak gini, hadirin dong buat besok rasa kayak gini nih. Lalu semesta menangkap pesan itu dan dia hadirkan orang-orang yang bikin Teteh kesel di besok atau di lusa. Semesta nggak baca suara Teteh. Ya Allah, aku mau uang. Dia nggak ngebaca itu. Dia ngebaca vibrasi yang tadi aku terangin di awal. Membaca getaran di sini, getaran hati. Bingung, sebel, kesel. Nah, ketika aku tahu itu, astagfirullahaladzim, berarti Harley aku keluar di getaran bersyukur. Aku rubah sejak saat itu, Teh. Aku rubah sejak saat itu, aku hanya menggetarkan rasa hati yang makasih ya Allah, makasih Harley udah keluar, makasih. Padahal waktu itu belum keluar Harley. Makasih, makasih, makasih. Dari 1,5 tahun Harley itu nggak keluar, dengan cara seperti itu, dengan cara mengganti frekuensi di vibrasi ini, terima kasih ya Allah, Harley keluar, terima kasih, terima kasih. Itu Harley yang tidak keluar dan nyangkut dan aku harus ganti 1,3 miliar. Waktu itu hanya dengan merubah cara rasa kita dan quantum jam merasakan bahwa Harley itu udah keluar di saat ini. Itu Harley keluar cuma dalam 1 bulan tanpa aku ngeluarin uang 1 sen pun. Dan pola itu yang aku ulang-ulang untuk rumah, untuk mobil, untuk uang, untuk segala hal. Nah, hukum semesta kedua, dia menceritakan tentang apa? Tadi kan Teh Eva bilang masih ada 1 orang yang belum bisa dimaafkan ya, Teh? Ada Iya, orang betul, yang Teh. masih belum bisa dimaafkan. Oke, sekarang Iya, gini, iya. Teh Eva. Hukum semesta yang kedua itu adalah hukum proyektor atau hukum pantulan proyeksi. Maksudnya gimana? Teh Eva pernah tahu Infocus kan ya? Di sini ada Iya. layar, di sini ada laptop, di sini ada Infocus. Kalau di laptop ada gambar Teh Eva dan aku lagi senyum, muncul apa di layar? Gambar yang sama, pantulan Gambarnya gambar. sama, kita lagi senyum. Kalau di laptop ini diinsert gambar anak kecil lagi nangis, muncul apa di layar? Anak kecil yang nangis juga. Kecil lagi nangis juga. Kalau di laptop nggak ada apa-apa, muncul nggak di layar? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Iya. sekarang Teteh lihat, layar ini adalah gambaran realita kehidupannya Teh Eva. Siap. Ketemu orang-orang yang ngeselin, ketemu orang yang Teteh belum bisa maafin, ketemu orang yang mengkhianati Teteh, yang bikin Teteh marah. Tapi lihat, layar ini dari mana datangnya? Bukankah dia datang dari laptop? Laptop itu apa? Laptop itu bagasi emosi daleman hati Teteh sendiri. Yang belum bisa Teteh terima, yang belum bisa Teteh lepasin. Jadi sebenarnya Teteh lagi marahan sama siapa? Sama orang ini atau sama daleman sendiri? Sama sendiri-sendiri, Teh. Iya sayang. Iya. Berarti bisa ya maafin dia. Mereka ini hanya tukang pos. Mereka ini hanya dijadikan kayak gini sama Allah Teh. Cermin untuk melihat Teteh ngaca. Mereka itu adalah diri Teteh dalam bentuk yang lain. Ini berlaku buat teman-teman semua. Ketika kita belum bisa maafin orang, at least orang itu, tapi gimana Teh Feby? Orang itu ngambil uang aku, orang itu nipu aku, orang itu halu-haluin aku, orang itu mengkhianati aku, suami aku selingkuh. Terus gimana? Masa aku jahat kayak mereka? Enggak lah Teh, gitu. Substansi rasanya apa? Rasanya kecewa, rasanya apa? Rasanya marah. Nah, marah, kecewa itu yang masih menyala di bawah sadar jauh sebelum Teteh dan teman-teman ketemu orang itu. Mungkin di kisah umur 7 tahun ke bawah, umur 1, 2, 3, 4, 5, di area-area masih kecil atau SMP. Rasa yang belum kita terima, yang kita pendem terus gitu. Dia looping Teh. Dia looping terjadi lagi.